welcome back to my channel. Welcome to Jayanti channel. Yeay. Kali ini aku mau kasih beauty tips lagi nih untuk kalian. Nah, ini tentang cara menggunakan lulur yang baik dan benar. Karena selama ini ternyata aku menggunakan lulur tuh masih salah. Dan sebelum lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, komen kira-kira next video aku bikin video apalagi, dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Boleh juga nih untuk follow Instagram aku di sini supaya kita bisa kenal lebih dekat lagi, dan apa yang gak aku share di YouTube ini akan aku share di Instagram. Jadi pastikan untuk follow Instagram aku ya. Daripada berbasa-basi, langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum aku melakukan step tahapan yang baik dan benar itu, aku kulitnya itu banyak banget ya flek hitam, gak semulus itu. Kaki aku tuh banyak noda-noda hitamnya, butiran noda-noda yang kecil-kecil yang mengganggu banget. Nah, aku sering banget pakai scrub atau luluran gitu ya, supaya menghilangkan noda-noda di kaki atau tangan aku, karena kulit aku itu jenisnya kulit yang sensitif. Jadi waktu zamannya aku masih kerja dulu itu kan banjir ya, jadi kalau misalkan banjir di tempat daerah aku kerja, kalau aku kena banjir itu sedikit, kulit aku tuh langsung kayak budukan gitu loh teman-teman. Jadi kayak langsung gatel, langsung merah, dan itu kalau misalnya kita udah garuk kayak gitu kan menimbulkan lama-lama tuh kayak noda-noda hitam, dan itu gak enak banget ya. Aku pernah ngerasain, makanya aku tuh cari-cari cara gimana nih supaya kulit kaki aku gak budukan lagi dan lebih bersih gitu. Dan semenjak aku menemukan ini, noda-noda di hitam kaki aku, atau ya bekas-bekas noda-noda hitam, yaitu yang bulat-bulat, yang jelek, yang mengganggu itu ya sudah agak terpudarkan. Walaupun emang semua yang harus kita lakukan itu berproses ya teman-teman, gak ada yang instan, gak ada yang secepat itu, karena kita tuh harus sabar, harus telaten, dan harus benar-benar kita jalanin stepnya itu secara benar dan baik ya. Nah, menggunakan lulur mandi itu mungkin rutinitas yang nggak boleh dilewatkan ya. Namun apakah kita sudah yakin cara luluran kita tuh selama ini udah benar dan baik? Jangan sampai salah ya. Memang kebanyakan orang melakukan rutinitas lulur mandi itu nggak akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kulit, karena kita nggak melakukan step-stepnya itu dengan benar. Mungkin juga kita bisa menggunakan lulur yang salah. Perlu kita perhatikan ya, bahwa step-step menggunakan lulur itu kita harus perhatikan supaya hasilnya lebih maksimal, supaya apa yang kita inginkan itu daki-daki semua yang ada di badan kita pada rontok semuanya. Nah, di sini tuh manfaat dari lulur itu banyak banget ya teman-teman. Bisa untuk mencerahkan kulit, memutihkan kulit, mengangkat sel kulit mati, dan bisa merontokkan daki-daki yang ada di tubuh kita. Di sini siapa sih yang gak mau kalau kulitnya menjadi lebih bersih, lebih halus, dan lebih lembut. Nah, di sini aku pakai lulur mandi dari Shinzui ya teman-teman. Ini aku beli di Indomart, harganya sekitar 17.000, murah banget ya teman-teman. Ini aku pakai yang varian Kirei Herbal Matsu Oil yang Japan ini ya teman-teman. Ini bagus banget ya. Tapi kalau misalkan kalian mau yang klaimnya itu memutihkan kulit, kalian bisa coba pakai Purbasari. Itu juga harganya murah ya, sekitar 17 ribuan. Tapi itu udah oke banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan merontokkan daki. Kalau misalkan lulur mandi bisa membuat kulit kita putih, berarti kita harus menggunakannya setiap hari dong. Tentu jawabannya enggak ya teman-teman. Nah, ini fungsi lulur ini kan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan bisa untuk mencerahkan. Kita bisa memakai lulur ini minimal 2-3 kali dalam 1 minggu. Karena apapun yang dilakukan secara berlebihan itu hasilnya nggak akan bagus ke kulit kita. Karena kulitnya bisa menjadi sensitif, lebih kering, dan nggak akan bagus juga untuk kitanya. Dan di sini juga aku pakai minyak zaitun.
zaitun. Aku pakai minyak zaitun ini dari Herboris karena aku suka banget ya sama wanginya tuh enak banget. Kalian bisa pakai minyak zaitun merek apa aja, tapi aku udah cocok banget sama yang Herboris dan juga di dalamnya tuh kayak ada batu-batunya gitu. Jadi semakin bisa membuat kulit kita tuh lebih rileks lagi. Karena manfaat dari minyak zaitun ini sendiri juga sangat bagus untuk kulit badan kita. Dia bisa untuk melembabkan kulit, merilekskan kulit sebelum melakukan lulur. Nah, jadi apa aja sih step-step atau langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan lulur mandi? Oke teman-teman, jadi di sini ada 7 step yang harus kamu perhatikan supaya hasilnya maksimal ketika kamu melakukan lulur mandi. Step yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah kamu harus memilih produk lulur kecantikan atau lulur mandi itu sesuai dengan jenis kulit kamu. Nah, kalau kulit kamu sensitif dan mudah teriritasi, aku sarankan kamu memilih butiran scrub lulur mandi ini yang halus. Karena kalau misalkan kalian menggunakan lulur yang kasar, scrubnya yang kasar, itu nanti takutnya kulit kalian menjadi sensitif. Jadi kalian menggunakan scrub-scrub yang halus aja. Step yang kedua yang jarang banget dilakukan sebelum luluran, kalian harus membersihkan tubuh kalian dulu dengan sabun antiseptik. Nah, kalian boleh lah ya me time sejam atau 2 jam gitu ya, luangin waktu sekali-sekali untuk merawat kulit kalian. Apa sih fungsinya antiseptik itu? Nah, fungsinya antiseptik itu sebelum kita melakukan lulur mandinya nanti, dia bisa mengangkat kotoran di kulit kita dan bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di kulit kita. Step yang ketiga yang perlu kamu perhatikan sebelum menggunakan lulur yang baik dan benar di rumah, kalian harus mandi terlebih dahulu. Atau kalau misalkan kalian nggak mau mandi, kalian bisa membasahi tubuh terlebih dahulu. Kenapa harus membasahi tubuh terlebih dahulu? Karena kalau misalkan kalian pakai produk butiran-butiran scrub yang kasar, kulit kalian tidak menjadi iritasi. Jadi caranya kalian basahi dulu tubuh kalian terlebih dahulu, lalu diamkan selama beberapa menit sampai si kulitnya itu menjadi lembab. Lalu setelah itu kalian bisa pakai si lulurnya. Jadi setelah kalian membasahi tubuh kalian atau kalian sudah mandi, kalian bisa aplikasikan lulur ya teman-teman. Jadi gini aja, kita taruh lulur dulu ya ke kulit kita. Ini sebagai contoh. Ini jangan langsung kalian gosok-gosok terlebih dahulu ya. Kalian aplikasikan misalkan seperti ini. Nah, sehingga nanti sebelum kita melakukan step-step selanjutnya itu lulur mandinya itu akan meresap ke dalam kulit dan bisa menyatu sehingga kulit nggak akan mudah teriritasi, sehingga hasilnya juga akan maksimal ke kulit kita. Step yang keempat ini adalah cara lain kalau misalnya kalian nggak mau membasahi tubuh kalian atau mandi gitu ya, kalian bisa pakai body oil. Nah, di sini aku pakai ini adalah minyak zaitun ya dari Herboris. Jadi pilihan lain lah ya kalau misalnya kalian nggak mau mandi atau membasahi kulit kalian. Jadi kalian caranya pertama kalian teteskan dulu si body oil ini, atau enggak kalian giniin dulu lah ya ke kulit kalian supaya kulit kalian itu lembab, sehingga sebelum melakukan scrub nantinya kalau kalian gak mau membasahi kulit kalian, jadi kulit kalian itu udah siap untuk dilulur gitu teman-teman ya, sehingga jadi lembab juga dan lebih halus. Daki-dakinya juga akan maksimal kalau kita pakai si minyak zaitun ini ya teman-teman, karena minyak zaitun itu sangatlah bagus untuk kulit. Selain untuk melembabkan, bisa juga bikin kulit kita menjadi halus dan sangat bermanfaat banget ke kulit kita ya teman-teman. Apalagi ini wanginya juga yang Herboris ini sangatlah enak. Aku cocok banget pakai minyak zaitun yang ini. Wanginya itu enak banget, bisa buat kita semakin rileks lagi. Nah, untuk step yang kelima, nah tadi
kalian udah membasahi tubuh kan terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian sudah membasahi tubuh atau misalkan mandi, nah kalian kan pakai lulur ya. Kita aplikasikan lulur, tapi kalau kalian malas membersihkan tubuh terlebih dahulu, kalian bisa pakai body oil. Nah, ini kalian pakai lulur dulu ya, teman-teman. Kalian pakai lulur terlebih dahulu. Oke, setelah kamu oleskan seperti ini, nah kamu bisa melakukan gerakan memutar ya. Nah, memutar seperti ini tuh. Kita bisa menggunakannya dengan lembut-lembut secara perlahan ya. Karena dengan kita melakukan pijatan seperti ini, gerakan memutar seperti ini akan melancarkan peredaran darah untuk ke kulit kita. Nah, kita juga bisa sambil melakukan seperti ini ya. Pokoknya memutar seperti ini ya, teman-teman. Nah, lulur ini juga kalian bisa pakai kayak misalkan di area siku yang mudah gelap, atau misalkan di kaki kalian yang merasa kayak aku ya, banyak sel-sel kulit hitamnya, supaya bisa mencerahkan kulit, atau mungkin di bagian ketiak supaya kulit ketiak kalian lebih cerah, lebih bersih. Itu kalian bisa aplikasikan juga ke kulit ketiak ya, teman-teman, di bagian-bagian kulit yang merasa gelap dan perlu diaplikasikan lulur ini. Nah, untuk step yang keenam, kalian harus menggosok lulur itu secara gerakan memutar seperti tadi ya, teman-teman, secara lembut dan secara teratur. Kenapa harus dilakukan gerakan-gerakan memutar atau pijatan-pijatan itu ya? Seperti tadi aku bilang, selain dia bisa melancarkan peredaran darah, dia juga langsung bisa menyerap ke kulit ya nutrisi-nutrisi yang ada di scrubnya tadi, dan hasilnya juga nanti akan maksimal. Daki-daki yang ada di tubuh kalian bisa menjadi rontok. Jadi kalau memakai lulur itu jangan terburu-buru ya, teman-teman. Step yang ketujuh, setelah kalian mengaplikasikan lulur dan melakukan pemijatan memutar seperti ini, kalian jangan langsung dibilas ya lulurnya. Kalian diamkan selama 10-15 menit agar si lulurnya itu nanti akan meresap dengan baik dan sempurna. Jadi kalian diamkan aja selama 10-15 menit. Nah, kalau kalian sudah diamkan 10-15 menit, kalian boleh basuh dengan air. Nah, kalian juga sebenarnya nggak perlu sih ya menggunakan sabun lagi setelah dibilas. Tapi kalau misalkan kalian merasa nggak nyaman nih, masih ada rasa licin-licin gitu di kulit kalian, kalian boleh menggunakan sabun favorit kalian. Setelah kulitnya semuanya bersih, kalian bisa keringkan dengan handuk ya, teman-teman, dengan cara kayak di tap-tap kayak gini terlebih dahulu handuknya. Jangan langsung kayak digosok-gosok kayak gitu ya, teman-teman. Handuknya di tap-tap aja secara perlahan. Oke guys, jadi itu adalah 7 step ya cara menggunakan lulur yang baik dan benar. Kalian bisa menggunakan step-step ini di rumah ya, teman-teman. Kita nggak harus ke salon kecantikan. Oke, jadi segitu aja ya, teman-teman, video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video aku dan video aku bermanfaat untuk kalian, boleh dong jangan lupa untuk di like video ini ya. Komen di bawah kira-kira next video aku bikin video apa lagi, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe, share juga ke sosial media yang kalian punya, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.